Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, dalam persaingan akademik yang semakin ketat, meraih IPK yang tinggi merupakan tujuan yang diidamkan oleh banyak mahasiswa. Lantas bagaimana tips untuk mencapai IPK yang tinggi? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam dunia akademik, prestasi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan mahasiswa. Di tengah tantangan perkuliahan dan aktivitas lainnya, beberapa mahasiswa telah mampu untuk menonjolkan dirinya dengan perolehan indeks prestasi kumulatif atau IPK yang tinggi. Mencapai dan mempertahankan IPK yang tinggi membutuhkan komitmen, kedisiplinan, dan manajemen waktu yang baik, serta penting untuk memprioritaskan tugas-tugas akademis. IPK yang tinggi dapat membantu mahasiswa untuk meraih kesempatan melanjutkan studinya, baik itu di tingkat magister atau doktoral. Tak hanya itu, IPK yang tinggi juga dapat membuka pintu bagi peluang pekerjaan yang lebih baik. Bahkan, di beberapa perusahaan, ada beberapa yang memprioritaskan pelamar dengan IPK tinggi dalam proses rekrutmen. Salah satu alumni Universitas Hasanuddin yang berhasil meraih IPK tinggi adalah Zikra Amanda. Zikra adalah alumni Unhas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020. Zikra berhasil menyelesaikan pendidikan S1-nya selama 3,5 tahun, IPK 3,98 dengan predikat kelulusan cum laude. Saya pribadi percaya bahwa segala sesuatu yang hasilnya memuaskan itu terjadi karena adanya target dan planning yang baik. Sehingga ketika kita gagal dalam berplanning, maka kita juga bersiap untuk gagal. Nah, itu merupakan kutipan yang saya sangat senangi dari Benjamin Franklin. Dan ketika memang di masa-masa awal perkuliahan, saya sudah mempunyai target dan planning. Sebenarnya tidak muluk-muluk sih, hanya ingin tepat waktu, lulus tepat waktu. Dan ketika maba, saya sudah mulai mencari bagaimana caranya orang lulus tepat waktu, apakah ada tips and trick. Dan memang terbukti ampuh, ada beberapa yang saya temukan. Mungkin ini bisa jadi referensi juga. Yang 5 poin itu untuk yang pertama, perhatikan kontrak perkuliahan. Kan di awal-awal pasti ada kontrak perkuliahan. Nah, ini jangan sampai di skip. Kemudian yang kedua itu perhatikan bagaimana standarisasi penilaian dosen. Karena kan setiap dosen itu berbeda-beda penilaiannya. Kemudian yang ketiga, biasakan untuk mencatat materi dan aktif dalam kelas. Kemudian yang keempat itu untuk mengerjakan tugas usahakan dengan jawaban yang tepat sesuai dengan deadline tentunya. Kemudian yang kelima, yang paling basic bagi saya itu untuk mencari teman yang sefrekuensi. Selain aktif dalam dunia akademik, Zikra juga aktif dalam Generasi Baru Indonesia atau GENBI yang merupakan komunitas penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Dalam wawancara, Zikra juga memberikan pesan kepada seluruh teman-teman mahasiswa. Oke, untuk yang pertama mungkin pastinya semangat, kemudian ingat setiap kesempatan itu tidak bisa diulang. Jadi setiap momen yang dilalui sekarang tolong dimaksimalkan. Kemudian jangan jadikan bidang akademis dan non-akademis itu sebagai pilihan. Kalau bisa keduanya, kenapa tidak? Dan yang terakhir mungkin dari saya, jangan lupa untuk berdoa, berusaha, dan konsisten. Insya Allah akan sampai pada tujuan yang diinginkan. Zikra juga mengatakan bahwa di balik kesuksesan akademik yang diraihnya, dukungan dari orang-orang terdekat juga sangat membantunya dalam berproses, seperti dukungan dari para keluarga, kerabat, dan para sahabat. Zahra Sabita Suceng, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terlihat memimpin dalam perhitungan suara sementara real count Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Presiden 2024. Para ahli ekonomi baik dari dalam negeri maupun luar negeri mengungkapkan prediksi terkait potensi dampak terhadap ekonomi Indonesia jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, tampaknya meraih keunggulan dalam perhitungan suara real count Komisi Pemilihan Umum Pilpres 2024. Berdasarkan data terkini per Kamis 22 Februari 2024, dengan hasil sebanyak 75,26% dari total 823.236 data tempat pemungutan suara, Prabowo Gibran berhasil mengumpulkan 65.049.492 suara atau sekitar 58,89%. Para ahli baik dari luar negeri maupun dalam negeri
telah mengeluarkan prediksi terkait potensi dampak terhadap ekonomi Indonesia apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Dilansir dari CNN Indonesia, Richard Borsuk, asisten senior S. Rajaratnam School of International Studies, Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, menyoroti apakah tim ekonomi yang akan mendampingi presiden terpilih akan melanjutkan kebijakan fiskal yang disiplin, sebagaimana yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, ataukah akan lebih memilih pendekatan belanja yang lebih longgar. Di dalam negeri, Nailul Huda, seorang ekonom dari Center of Economic and Law Studies, menyatakan bahwa kemenangan Prabowo Gibran kemungkinan tidak akan memberikan perubahan signifikan terhadap nasib Indonesia. Menurutnya, agenda yang diusung oleh pasangan calon nomor urut 2 tersebut mirip dengan yang diterapkan oleh Jokowi selama 2 periode kepemimpinannya. Nailul juga memprediksi bahwa Prabowo kemungkinan akan terus mendorong pembangunan infrastruktur dan fisik secara besar-besaran. Namun ia mengungkapkan pandangannya bahwa dampaknya tidak akan terlalu dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia juga menyoroti megaproyek Ibu Kota Negara Nusantara, menyebut bahwa anggaran pemerintah akan semakin berat karena program yang dibuat oleh Prabowo dan Gibran dilaksanakan bersamaan dengan melanjutkan proyek yang dibangun Jokowi. Ya, jadi ini dalam ekonomi itu ada namanya ceteris paribus. Yang lain dianggap baik, tetap dan baik. Ya, jadi konsep yang dibangun oleh Pak Prabowo ini adalah konsep keberlanjutan. Ya, keberlanjutan ya. Misalnya dia ingin bagaimana IKN tetap jalan. Kalau dari pihak lain kan Pak Anies kan dia ingin membatalkan. Nah, ini keberlanjutan ya. Kemudian ada beberapa konsep-konsep yang katakanlah sangat populis, mau kasih makan siang ya. Kalau kasih makan siang ini kan berapa banyak orang dapat pekerjaan, berapa banyak bahan yang dibutuhkan, ekonominya sangat tinggi. Ya, jadi kita berharap baguslah ke depan. Ya, kalau istilahnya intinya beliau menginginkan keberlanjutan ya. Apa yang dibangun Pak Jokowi dia mau lanjutkan, tentunya harus lebih baik dari sebelumnya. Ya, jadi ya kita bersyukur, menunggu mudah-mudahan ini aman semua kan, jangan sampai ada lagi hal di luar yang politik kan. Yang namanya politik seperti itu ya, saling mengganggu sebelum sampai titik ketemunya. Ada kalau dalam ekonomi supply and demand ketemu seimbang. Atau dalam istilah politik namanya kompromi. Ya, di mana titik komprominya? Kalau semakin adem, semakin tenang, damai, stabil, ekonomi bisa bagus. Karena ekonomi kan membutuhkan kestabilan. Ya, para investor itu lihat apa yang terjadi nih. Nanti tadi yang saya bilang, kalau tidak aman ya ngapain kita masuk di situ? Ya, jadi kita lihat baguslah mudah-mudahan ya ke depan seperti itu. Ya, jadi gini, tadi kan saya udah sampaikan ya 5 komponen kunci pertumbuhan kan. Belanja masyarakat, pemerintah, investasi, ekspor dan impor. Ekspor kita harus bagus, seimbang lah semua ya. Tapi yang menentukan ini investasi. Untuk kemajuan suatu katakanlah bangsa ini sangat diperlukan investasi. Nah, investasi dari dalam mungkin mandek, dari pemerintah, dari masyarakat, harus dari luar. Ya, dari luar. Jadi kuncinya di investasi. Siapa yang bisa membawa investasi banyak, berarti pertumbuhan ekonomi naik. Ya. Jadi seperti itu. Kuncinya di investasi. Di ekonomi itu di investasi. Karena kan kayak uang pemerintah terbatas. Masyarakat lebih daya belinya semakin turun dan inflasi tinggi sekarang kan. Ya, jadi seperti itu. Investasi harus masuk sehingga mengolah barang yang baku menjadi barang jadi. Bertambah nilai tambah. Jadi kita berharap seperti itulah ya. Sementara itu, seorang pakar ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Profesor Muhammad Asdar menjelaskan bahwa Prabowo Gibran yang mengusung tema keberlanjutan kemungkinan besar akan melanjutkan program-program yang telah dibangun oleh Jokowi. Namun, ia juga menegaskan bahwa baik keberlanjutan maupun perubahan, semua akan memiliki untung dan rugi, tergantung pada perspektif yang digunakan untuk menilainya. Rahmatia Evans Ronaldo Linting, Unhas TV.
Presiden Joko Widodo mengambil langkah politik yang berani dengan merangkul Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam upaya melepaskan diri dari pengaruh politik Megawati Soekarno Putri. Langkah ini menandai pergeseran dinamika politik yang signifikan di Indonesia, memperkuat spekulasi tentang aliansi baru yang mungkin mengubah peta politik nasional. Presiden Jokowi dan partai pendukungnya saat itu yakni PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri mengejutkan banyak pihak dengan langkah politiknya yang terbaru. Dalam sebuah manuver yang dianggap berani, Jokowi telah mulai merangkul figur-figur kunci dari partai politik lain, terutama Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk melepaskan diri dari pengaruh politik yang telah lama ada dari Megawati Soekarno Putri, selaku Ketua PDIP dan mantan Presiden Republik Indonesia. Meskipun Jokowi awalnya naik ke tampuk kekuasaan dengan dukungan dari PDIP, hubungan antara keduanya telah menjadi rumit seiring berjalannya waktu, dengan beberapa keputusan politik Jokowi yang tidak selalu sejalan dengan keinginan partai yang membesarkannya. Pertemuan antara Jokowi, AHY, dan SBY telah menjadi bahan pembicaraan hangat di kancah politik nasional. Spekulasi tentang potensi aliansi baru yang mungkin terbentuk sebagai hasil dari pertemuan ini telah memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak, baik politisi maupun masyarakat umum. Ya, saya kira yang pertama tentu kita ini sudah bukan rahasia lagi bahwa Pak Jokowi ada di belakang ya mengendorse presiden pasangan 02 ya. Prabowo dan Gibran begitu. Nah, pasca pemilu tentu harus memastikan betul karena kalau melihat partai politik yang mendukung pasangan 02 ini kan hanya dari 4 ini kalau kita menghitung suara misalnya itu Gerindra, Golkar, PAN dan Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat ya, Demokrat. 4 partai ini itu kalau kita menghitung-hitung suaranya kan tidak sampai 50% ya, hanya 40 sekian persen saja suaranya nanti di parlemen. Nah, karena itu tentu dalam tanda petik ya ini tidak cukup aman buat pemerintahan berikutnya. Kalau mau kemudian memastikan agar kebijakan-kebijakannya dalam tanda petik ya tidak terganggu di parlemen nantinya. Jadi tentu membutuhkan dukungan dari parlemen, karena di Indonesia ini meskipun pemerintahan kita model sistemnya adalah presidensial, tapi parlemennya sangat kuat ya, sehingga kemudian memang penting untuk presiden terpilih nantinya ya untuk memastikan agar kekuatan di parlemen itu bisa mendukung. Artinya mereka harus memimpin mayoritas ya dalam konteks jumlah kuantitas mayoritas, sehingga tentu dengan demikian nanti diharapkan bahwa akan ada dukungan, paling tidak dukungan suara kuantitas begitu untuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan Prabowo dan Gibran nanti jika terpilih. Nah, langkah Pak Jokowi untuk merangkul itu kan salah satunya tentu ya kalau kita lihat kan ada yang bilang ini adalah secara politis adalah ucapan terima kasih begitu. Terima kasih Pak Jokowi kepada Demokrat yang mendukung Prabowo Gibran. Karena itu kemudian ya diambillah ucapan itu, kemudian hadiahnya dalam tanda petik ya hadiahnya dalam jabatan menteri untuk ketua umum Partai Demokrat. Tapi saya kira dalam jangka panjang ini juga bagian dari sinyal untuk kemudian memastikan agar partai-partai itu tetap solid bersama. Ya, untuk solid bersama karena itu tadi empat partai pendukung Prabowo Gibran saja ini belum cukup ya, belum cukup untuk memastikan amannya kebijakan dari potensi perdebatan dengan parlemen kalau kemudian mereka tidak mendapatkan suara lebih dari 50%. Karena itu saya kira selain AHY yang sudah dalam tanda petik sudah dipegang begitu ya, Demokrat yang sudah berada satu barisan dan salah satunya kemudian diwujudkan dengan mengambil saat ini ya. Saat ini AHY sebagai menteri meskipun tinggal ya kurang lebih 8 bulan lagi masa jabatan, tapi saya kira kan kalau memang nanti betul Prabowo Gibran yang akan dilantik maka tentu ada potensi untuk kemudian berlanjut ya. Ada potensi untuk kemudian berlanjut karena bagaimanapun juga sebagai partai pendukung tentu tidak mungkin tidak akan ada reward begitu ya, akan ada hadiah bagi dukungan yang diberikan. Nah, kalau Pak Jokowi sendiri selain itu juga tentu tidak hanya akan memastikan dukungan dari partai-partai yang sudah ada. Kalau kita lihat kan Pak Jokowi kemarin beberapa 1-2 hari setelah pemungutan suara kan bertemu dengan Surya Paloh ya. Surya Paloh kan berada di seberang 01 Nasdem begitu. Nah, ini juga saya kira penting. Kalau kemudian yang ada banyak pernyataan di luar sana bahwa itu perbincangan ringan saja, saya kira secara politis ya tentu kita tidak secara politis tentu itu bukan hanya sekedar perbincangan antar teman. Ini tentu urusannya adalah ada pembicaraan politik
yang tentu akan mengarah kepada upaya untuk Pak Jokowi mencoba menjembatani semua pihak yang tadinya tidak berada pada satu barisan, kemudian bisa jadi satu barisan, karena sekali lagi untuk mengamankan jalannya pemerintahan, ya, mengamankan dukungan parlemen nanti pada pemerintahan yang akan dibentuk oleh Prabowo Gibran nantinya, kalau setelah sudah dilantik, ya. Nah, itulah kenapa kemudian saya kira Pak Jokowi kan beberapa waktu yang lalu sudah bilang bahwa beliau mencoba untuk menjadi menjembatkan semua kekuatan politik. Artinya, beliau ingin memastikan bahwa ya berbagai kekuatan yang barangkali saat ini tidak sejalan, coba untuk dijembatani. Ya, makanya Pak Jokowi kan kemudian dalam tanda petik sudah mulai untuk kontak atau sudah ada kontak-kontak dengan pihak-pihak tertentu, atau membuka kontak, membuka ruang untuk kemudian bisa berdiskusi dengan pihak partai-partai di luar koalisi 02 untuk kemudian menjadi bagian dari upaya untuk menjaga, ya, bagian dari upaya untuk memberi dukungan. Karena kalau kita hitung-hitung secara matematis, paling tidak untuk mengamankan dalam tanda petik rezim pemerintahan Prabowo Gibran sampai 5 tahun ke depan, dan agar selalu dapat dukungan parlemen, paling tidak harus mengambil 2 partai lagi, ya, di luar itu. Jadi paling tidak harus 2 partai lagi pemegang suara, ya. Jadi, nah, kalau kita hitung-hitung kan di koalisi 01 itu kan ada Nasdem, ada PKS, dan ada PKB. Ya, 3 partai ini kan kemungkinan besar akan lolos kalau kita melihat hasil penghitungan sementara di real count ini kan akan lolos, ya, akan lolos ke menempatkan ini karena lolos di atas 4%. Sementara di sisi 03 kan ada PDI, P3, ya, ada PDI dan P3 yang kemudian tentu juga berpotensi, meskipun kemudian kita masih menduga bahwa hubungan Jokowi dengan Megawati saat ini masih belum tensinya masih cukup hangat begitu pasca pemilihan, masih cukup hangat, meskipun kemudian di politik tidak ada yang tidak mungkin. Ya, tidak mungkin bahwa bisa saja kemudian PDI barangkali berpikir tuh dengan pertimbangan lain tuh barangkali juga bisa ikut bergabung dalam koalisi pemerintahan yang ada. Bisa jadi, meskipun kemudian juga bisa jadi PDIP mungkin akan mengambil posisi oposisi, karena posisi oposisi buat PDIP saya kira bukan hal yang baru. Karena PDIP pernah menjadi oposisi, ya, pada masa pemerintahan sebelum Pak Jokowi, ya, pada saat SBY kan PDIP mengambil posisi oposisi misalnya. Jadi bukan hal yang baru tentu, karena PDIP kalau kita melihat hasil real count saat ini kan menjadi memimpin saat ini, ya, perolehan suara tertinggi partai-partai politik. Nah, itu yang saya kira yang ada, sehingga kemudian saya kira Pak Jokowi mencoba untuk menjembatani dengan memastikan bahwa kekuatan-kekuatan politik itu bisa ikut terlibat, ya, dalam proses pembentukan pemerintahan nantinya. Dan pada prinsipnya saya kira Pak Jokowi ingin mencoba untuk, ya, ini barangkali juga langkah untuk kemudian meminimalkan disharmoni, ya, kecenderungan masih menghangatnya situasi politik. Jadi ini saya kira tentu adalah langkah-langkah yang coba diambil untuk kemudian memastikan agar situasi politik bisa segera kembali normal begitu dalam tanda petik, ya. Hubungan politik bisa lagi. Nah, itu saya kira tentu itu adalah salah satu upaya Jokowi, karena sekali lagi kingmaker, kalau kita pasti sudah bisa melihat bahwa kingmaker bagi pasangan 02 adalah Pak Jokowi, ya, penentunya. Jadi karena itu kemudian Pak Jokowi menempati posisi yang sangat penting. Ini yang ada. Jadi itu yang juga tadi saya katakan bahwa hanya Pak Jokowi saya kira salah satu orang yang masih mungkin kemudian memastikan agar kubu-kubu yang tadinya berseberangan itu bisa bersama kembali. Tapi tentu akan ada pembicaraan lebih panjang. Karena sekali lagi, di dalam politik itu kan tidak ada yang tidak mungkin. Dulu kalau kita ingat 2019, kalau kita melihat betapa tegangnya, ya, hangatnya suhu persaingan antara Prabowo dan Pak Jokowi di 2019 yang kemudian sangat luar biasa, orang hampir pasti memastikan bahwa Pak Jokowi dengan kondisi seperti itu, kecenderungan seperti itu, maka hampir pasti Pak Prabowo tidak mungkin akan bergabung dengan Pak Jokowi, itu juga pada akhirnya bergabung. Jadi ya kita bisa melihat bahwa itu saya kira di politik masih perkembangannya akan sangat dinamis, dan Pak Jokowi sekedar mencoba untuk membuka ruang-ruang itu mungkin. Dalam wawancaranya, Prof. Sukri menyoroti implikasi dari langkah politik Jokowi ini. Beberapa menilai bahwa ini adalah tindakan strategis untuk memperkuat posisi paslon nomor urut 2, sementara yang lain melihatnya sebagai pertanda pergeseran besar dalam peta politik nasional. Dengan merangkul AHY dan SBY, Jokowi mungkin berharap untuk memperluas basis dukungan politiknya, mengurangi ketergantungan pada PDIP dan menciptakan aliansi baru yang lebih dinamis. Namun, langkah ini juga menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas koalisi politik di Indonesia. Apakah aliansi potensial antara Jokowi, AHY, dan SBY
akan bertahan dalam jangka panjang? Ataukah ini hanya merupakan gerakan politik taktis yang akan berubah seiring waktu? Tetap menjadi subjek perdebatan. Kita akan melihat bagaimana dinamika politik di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan aliansi dan interaksi antara pemimpin politik utama. Langkah-langkah politik Jokowi ini tanpa diragukan lagi telah membuka babak baru dalam perjalanan politik Indonesia yang selalu menarik untuk diikuti. Feni Septiani Ismail, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.